Kalau mau lihat yang keren ini deh, ketik -1. Gua gak ikutan aja tapi ada 1 ya tai. -1 coba ayo teman-teman ketik -1. Ayo teman-teman. Jadi gini ya teman-temanku yang -1 ya isi kepala. 1. Oke. Pengumuman kelulusan liver. Mohon untuk membaca artikel di bawah untuk informasi lebih detail. Anjay. Kita baca apakah berita baik atau berita buruk. Terima kasih atas dukungannya untuk Niji Sanji, termasuk Niji Sanji EN selama ini. Berikut adalah pengumuman untuk 4 untuk 4 streamer yang akan lulus dari Niji Sanji: Azula Cecilia, Narahara Maung, Reza Avan Luna, Hyona Elatiora. Tanggal kelulusan mereka sebagai berikut: 20 Agustus, 3 September, 30 September, 29 Oktober 2023. Akun-akun seperti YouTube channel dan sosial media lainnya akan ditutup secara berurutan setelah tanggal kelulusan. Penjualan tiket streamer seperti merchandise dan voice akan dihentikan juga setelah tanggal kelulusan. Azura Cecilia dan Narahara Maung telah aktif sebagai anggota Niji Sanji lebih dari 3,5 tahun lalu, semenjak Maret 2020. Karir sebagai streamer lebih tua dari aku, karena aku baru stream tuh kayak 1 tahun lalu, 6 bulan lalu, 7 bulan lalu. Ya pokoknya gak lama-lama amat lah. Mereka debut sebagai streamer liver dengan image kakak perempuan yang telah menyampaikan banyak karya bersama Niji Sanji ID. Selain karya dalam bentuk lagu maupun stream collab bersama-sama liver lainnya, mereka sering ikut meramaikan acara-acara ofisial Niji Sanji ID. Sejak debutnya November 2020, Reza Avan Luna telah mewujudkan banyak orang Indonesia lewat lagu-lagunya. Reza dicintai oleh fans-fansnya lewat stream santainya yang telah memperkenalkan banyak orang Indonesia dengan genre konten yang lumayan asing seperti TRPG. What the fuck is TRPG? Oh, ini game-game kayak D&D. Ayo main yang ini yuk. Kami ingin menyampaikan rasa hormat kami bla 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 bla. Untuk pertanyaan terkait pengumuman ini silakan hubungi anycolor.inc. Mohon tidak menghubungi liver dari perusahaan kami terkait hal ini, baik dalam bentuk komentar dalam suatu stream atau sosial media lainnya. Setelah kepergian Zen Gunawan, Siska Liontin, dan teman-temannya Siska yang lain yang aku nggak ingat namanya, akhirnya Niji Sanji mengeluarkan 4 lagi. It's like damn son, it's a lot. Kenapa tuh mereka bisa graduate? Ini batch 2 yang santai. Nanti juga yang Nikara batch 3 bulan November. Apa karena nggak di approve Oda? Bisa jadi. Alasan mereka graduate itu bukan dipecat, belum tentu dipecat, tapi kontraknya habis dan streamernya nggak mau perpanjang atau perusahaan yang nggak mau perpanjang. Itu kenapa harus graduate? Karena ya kontrak nggak diperpanjang. Kemungkinan besar karena kontraknya nggak diperpanjang. Kenapa kontraknya nggak diperpanjang? Karena ya bisa aja ada sesuatu dan lain hal, dan salah satunya adalah keuntungan. Keuntungan yang aku maksud di sini bukan cuma keuntungan bagi agensi, tapi keuntungan bagi si streamer atau livernya juga. Ganti pengisi suara bisa, tapi kemungkinannya kecil banget dan kayaknya enggak. Kayak Zen. Apakah Zen akan diganti suaranya? Enggak mungkin. Kalaupun mungkin, itu adalah keputusan yang cukup aneh. Yang amat talent tadi subsnya di bawah 100 skill, padahal mereka udah streaming selama 2-3 tahun. Mungkin karena mereka nggak berkembang makanya didepak sama Niji, nggak tahu. Tapi gini, mereka graduate kemungkinan besar karena kontrak habis atau kontrak nggak diperpanjang. Nah pertanyaannya adalah, yang nggak mau perpanjang kontrak itu siapa? Apakah Niji Sanjinya yang nggak mau perpanjang kontrak atau si streamernya yang nggak mau perpanjang kontrak? Kalau di antara kedua belah pihak itu nggak mau perpanjang kontrak, ya terserah mereka, urusan mereka ini. Tapi gini, aku sebagai manusia atau sebagai orang-orangan agensi, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis, kalau kau mempertanyakan pikiranku di dunia bisnis, kau agak dongo dan mungkin kau nggak tahu aku siapa dan apa yang pernah aku lakukan. Ya aku tahu bagaimana cara bisnis bekerja, terutama di sosial media. Mungkin kau nggak ngikutin aku sejak lama, tapi aku bakal kasih tahu. Nggak jadi gua kasih tahu karena nggak boleh rahasia. Silakan diragukan. Aku malah suka kalau ada yang ragu sama omonganku dan dilawan, tapi nggak apa-apa. Kalau aku sebagai orang-orangan agensi, karena gini, ini anggapan dan apa yang ku dengar dari internet ya, beberapa teori ya. Karena orang-orang beranggapan kalau ternyata Niji Sanji itu nggak ngurus Niji Sanji Indonesia, terutama setelah mereka merger. Alasannya kenapa nggak diurus mungkin karena nggak profitable, atau karena nggak profitable bisa jadi, atau karena beberapa hal lainnya atau faktor lainnya. Jadi aku ngerasa nih, misalnya kan aku di Clean Sound ya. Aku kayaknya nggak diurus di sini. Aku melakukan semua hal sendiri. Aku nggak dibantuin. Mending cabut.
Kayak gitu itu yang dirasakan, itu yang dirasakan. Kalau aku sebagai streamernya mereka, aku bakal mikir, aku nggak dibantu apa-apa, aku nggak difasilitasi apa-apa nih. Apa yang perlu kulakukan ya? Udah nggak diurusin, nggak dibantu. Kalau kata-kata mereka ya, bukan kataku. Kata-kata mereka nih Sanji nggak ngebantu talentnya dan apanya, itu kata mereka. Aku masuk agensi dan agensiku nggak ngebantu, tapi mereka ambil potongan dari penghasilanku, mending aku cabut. Logiknya kayak gitu loh. Kau paham maksudku kan? Daripada aku diurusin sama agensi yang kurang bagus dalam tanda kutip, mending aku cabut sendiri. Toh orang-orang tahu, ntar bakal kenal suaraku, ntar mereka bakal kembali ke aku dan penghasilannya 100% buat aku daripada ku bagi ke company. Toh yang ngurus pemasaran merch aku sendiri dan sebagainya gitu. Gimana kalau kalian? Logiknya gimana? Kalian masuk agensi, pemasaran merch kalian yang nge-tweet sendiri. Misalnya kalau ada cover lagu, kalian yang ngepromosiin sendiri, nyari mixer dan nyari tukang art sendiri misalnya. Kalian mau nggak bekerja sama agensi kayak gitu? Kalau aku nggak mau. Mereka dapat potongan dari penghasilanku waktu streaming, mereka nggak ngebantu aku, mending aku cabut. Itu kalau itu yang buruknya ya, itu yang buruknya. Itu versi buruk. Sekali lagi itu versi buruk. Mereka company nggak mau memperpanjang kontrak mereka. Kenapa? Karena mungkin mereka udah nggak sanggup untuk ngebiayai semua biaya operasional, mungkin, dan dirasa tidak profitable, mungkin. Aku pribadi kalau ngerasa wah sepertinya usahaku tidak profitable dalam waktu 3 tahun atau dalam waktu sekian tahun, ya aku bakal cut off. Aku bakal cut loss. Ngapain aku ngurusin usaha atau cabang usaha yang tidak profitable? Yang terakhir, ya udah emang talentnya aja yang nggak mau karena mungkin ada perubahan atau apa di kontrak mereka, jadi ya udah nggak diperpanjang. Jadi itu 3 kemungkinannya ya kalau menurutku. Tolong Any Color, aku nggak punya maksud menjelek-jelekan perusahaan kalian. Aku cuma mengemukakan apa yang biasa beredar di internet ya.